Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu tentang spesialit obat kemoterapi. Oke, kita mulai dari pengertiannya. Kemoterapeutik ya, obat atau zat yang berasal dari bahan kimia yang dapat memberantas dan menyembuhkan penyakit atau infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, amuba, fungi, protozoa, dan sebagainya tanpa merusak jaringan tubuh manusia. Jadi untuk pengertiannya pada intinya adalah dia dapat menyembuhkan gitu ya. Terus memberantas juga ya, menyembuhkan dan memberantas penyakit. Terus dia berantas yaitu adalah ini bakteri, virus, amuba, fungi, protozoa, cacing dan sebagainya. Ia termasuk dalam makhluk hidup ya, atau makhluk hidup. Dia masuk ke makhluk hidup gitu. Jadi dia memberantas dan membunuh makhluk-makhluk hidup yang menyebabkan penyakit ya di tubuh manusia tanpa merusak jaringan tubuh manusia gitu. Oke, yang selanjutnya kita ke pengertian dulu ya, yaitu tentang bakterisida dan bakteristatik. Bakterisida yaitu membunuh bakteri. Kalau bakterisida dia hanya menghentikan pertumbuhan dan pembiakan bakteri gitu ya. Kita lihat ya bedanya, kalau bakterisida membunuh, bakteristatik menghentikan pertumbuhan. Oke, selanjutnya kita ke sub materinya. Yang pertama tentang antibiotik ya. Kita ke pengertiannya. Antibiotik itu terdiri dari dua kata, yaitu anti dan bios ya. Anti artinya melawan, terus bios artinya hidup. Juga ini adalah bahasa-bahasa kedokteran dan bahasa menggunakan bahasa Latin ya. Anti ada bios gitu. Ada juga biologi, contoh lain untuk mengingat-ingat bahasa mempermudah dalam menghafalnya gitu ya. Bio itu hidup, ini antibiotik juga hidup. Logi dari kata logos, jadi biologi dari logos artinya adalah ilmu pengetahuan. Kalau biologi berarti ilmu hidup itu juga. Dan ini anti itu artinya melawan, bios artinya hidup gitu. Jadi dia melawan hidup gitu ya. Logos sering sekali ditemui seperti farmakologi, farmakon, logos ya, farmakon obat, dan logos yang artinya pengetahuan. Jadi ilmu yang belajar tentang obat-obatan gitu. Oke, selanjutnya mekanisme kerja antibiotik. Mekanisme obat antibiotik itu nanti ada yang menghambat sintesa dinding sel, ada yang menghambat sintesa membran sel, ada yang menghambat pembentukan protein, ada juga yang menghambat pembentukan asam inti atau asam, yaitu berupa RNA dan DNA gitu. Menghambat dinding sel. Kalau dinding selnya itu rusak ya, bakteri itu tidak bisa hidup gitu. Contohnya obatnya nanti golongan penisilin dan cefalosporin. Terus untuk menghambat membran sel, kelompok nah, terus ada juga yang menghambat sintesa protein sel,
kalau nggak ada proteinnya, sel itu nanti bisa rusak juga dan mati. Terus contohnya adalah chloramphenicol dan tetracycline. Terus ada juga yang menghambat DNA dan RNA. Contohnya adalah rifampicin. DNA atau RNA itu kan yang membawa sifat genetik dari bakteri tersebut. Kalau bakterinya misalnya ganas, menyembuhkan penyakit, itu kan di DNA itu ada. Kalau DNA-nya rusak, bakteri itu nanti kehilangan jati dirinya. Jadi dia tidak ganas lagi, dia tidak menimbulkan penyakit lagi gitu. Sehingga bisa dibunuh dengan sistem kekebalan tubuh manusia. Ini ya, nanti ada yang kapsul, bagian kapsul, dinding sel, jadi dinding sel yang di bagian sini dirusak gitu. Ini ada inti DNA-nya, ada membran sel, ya, ininya yang dirusak oleh antibiotik, obat-obat antibiotik gitu. Terus selanjutnya adalah side effect antibiotik atau efek samping dari antibiotik ya. Yang pertama ada sensitasi atau hipersensitif. Pemakaian topikal berubah ke oral, kepekaan berlebih, timbul efek samping. Misal awalnya pasien tuh dikasih topikal. Ini yang pertama tuh dikasih topikal, terus mungkin dengan topikal kurang efektif, terus nggak sembuh-sembuh, baru dikasih dengan oral. Yang kedua, pemakaian oral ini malah dia kepekaannya berlebih, kepekaan sangat peka sekali, sehingga nanti menimbulkan efek samping gitu. Terus resisten efek samping yang kedua, penggunaan antibiotik itu juga bisa menimbulkan resistensi. Artinya apa? Antibiotik tidak peka terhadap maaf, ini bakteri ya, atau bakteri tidak peka terhadap antibiotik yang diberikan. Sehingga kalau bakteri itu tidak peka dengan antibiotik, maka dia tidak sembuh ya, dia tidak bisa membunuh antibakteri gitu. Kenapa resistensi ini bisa terjadi? Alasan yang pertama biasanya karena penggunaannya yang tidak sampai habis. Karena misal pasien hanya minum berapa hari, 2 hari, padahal itu untuk 5 hari. Karena mungkin pasien merasanya dengan 2 hari itu sudah sembuh gitu. Makanya dia hanya minum sampai 2 hari saja. Padahal kalau dia sampai habis, dia bisa menimbulkan resistensi ya. Bakterinya itu kebal terhadap antibiotik. Jadi kalau dikasih amoxicillin habis, terus dikasih amoxicillin lagi, itu berpotensi tidak sembuh gitu. Tuh gitu ya. Ibaratnya ini, di bakteri itu kan ada kapsul. Kapsul ini kan melindungi bakteri dari paparan zat luar. Kalau dia minumnya tidak sampai habis, ini menutupinya gitu untuk melindungi diri, karena mungkin terkena paparan antibiotik dia menjadi lemas, jadinya terus penggunaannya dihentikan, ini kan masih hidup. Terus kapsulnya ini merupakan pelindung diri sehingga dia ibaratnya kalau kita main hujan-hujanan terus kita sakit, gimana sih caranya kita agar tetap bisa hujan-hujanan tapi agar tidak sakit, yaitu dengan menggunakan mantrol, menggunakan payung gitu. Begitu juga dengan bakteri itu terkena itu antibiotik, dia lemes, dia bisa mati.
Terus setelah antibiotiknya itu, dia kan nggak bisa langsung mati 100%, mungkin lemes-lemes dulu ya. Setelah antibiotiknya dihentikan, dia kembali lagi hidup si bakterinya. Dia akan membentuk perlindungan yang lebih kuat lagi dengan membentuk kapsul ini tadi yang lebih kuat dan lebih tebal seperti itu. Terus kita ke superinfeksi, infeksi sekunder yang timbul selama pengobatan, di mana sifat dan penyebab infeksi berbeda dengan penyebab infeksi yang pertama gitu. Superinfeksi ya, misal kita sumber infeksinya itu berbeda, misalnya dikasih pengobatan, terus selama pengobatan ternyata dia terpapar lagi dengan bakteri yang lain, menimbulkan superinfeksi gitu. Oke, selanjutnya kita ke aktivitas antibiotik. Jadi untuk antibiotik itu aktivitasnya itu ada dua, ada yang sempit atau spektrum sempit ya, spektrum, dan broad spektrum atau spektrumnya luas. Spektrum itu spektrumnya sempit, berarti dia hanya untuk salah satu aja pilihannya, gram positif aja atau gram negatif aja, dia tidak bisa keduanya gitu ya, atau gitu salah satu, dia hanya bisa di positif atau dia hanya bisa di negatif. Contoh obatnya ada eritromisin, kanamisin, clindamycin, streptomycin, gentamicin. Itu hanya spektrumnya sempit ya, hanya untuk gram positif saja atau gram negatif saja. Terus yang broad spectrum atau spektrumnya luas, dia bisa untuk semua bakteri, baik itu bakteri positif dan bakteri negatif gitu. Contohnya ada golongan ampicillin, cephalosporin, dan chloramphenicol. Makanya mungkin kalau kalian sakit mungkin seringnya dikasih golongan penisilin, contohnya amoxicillin, karena dia spektrumnya luas, bisa untuk hampir semua bakteri gitu. Nah, tadi ada istilah gram positif, gram negatif. Gram di sini bukan satuan berat ya. Gram di sini adalah tipe dari itu gram positif dan ada yang gram negatif, itu jenisnya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah polidoglikannya yang berbeda, polidoglikan atau membran sel gitu ya. Membran selnya yang berbeda. Kalau dia positif, dia membran selnya tebal gitu. Terus kalau negatif, membran selnya tipis gitu. Nah, kalau yang tebal ini tebal berarti dia sulit untuk ditembus antibiotik. Obat-obat antibiotik kan dia lebih sulit lagi. Misal ada obat antibiotik yang gramnya negatif, dia dikasihkan ke sini antibiotik spektrumnya sempit ya, misal dia hanya di yang negatif aja, dia dikasihkan ke yang gram positif, dia tidak berpengaruh atau tidak bisa menyembuhkan karena membran sel atau polidoglikannya itu tebal gitu, jadi sulit ditembus gitu. Oke, kalau yang negatif polidoglikannya yang tipis gitu. Terus kalau yang negatif, ada rumbai-rumbainya juga gitu. Nah, kalau dilihat di mikroskop gitu ya, seperti ini yang negatif, ini yang positif, atau gram negatif, ini gram positif. Yang negatif itu berwarna merah, kalau yang positif dia berwarna biru. Ini namanya proses pewarnaan gram pada bakteri gitu. Sudah kuliah
S1 di bidang farmasi, nanti kalian juga akan ada di mikrobiologi ya, nanti akan ada praktikum tentang pewarnaan bakteri, dia masuk ke positif atau negatif gitu. Nanti dikasih beberapa bahan, bakterinya itu dikasih beberapa bahan di bawah mikroskop. Kalau warnanya merah berarti negatif, kalau dia berwarna biru berarti dia positif gitu. Oke, selanjutnya ada penggolongan antibiotik, ada penisilin, contohnya amoksisilin, cefalosporin, ada cefadroxil. Oke, ini untuk contoh obat yang lebih lengkap lagi. Penisilin, silin ya, belakangnya silin berarti di contoh obatnya juga ada silinnya, amoxicillin, penicillin, amoxiclav gitu. Cefalosporin belakangnya ada cefadroxil, ada cefixim gitu. Terus aminoglikosida belakangnya misin, neomisin, streptomisin gitu. Terus chloramphenicol belakangnya ada phenicolnya. Ini juga ada chloramphenicol itu sendiri, terus ada thiamphenicol. Terus golongan quinolone belakangnya ofloxacin ya, belakangnya floxacin belakangnya. Jadi gampang untuk menghafalkannya, ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin gitu. Terus untuk golongan makrolida ada erythromycin dan azithromycin. Tetrasiklin ada tetrasiklin itu sendiri. Terus golongan lain ada metronidazole dan chloramphenicol. Golongan lain ya, metronidazole dan cotrimoxazole. Selanjutnya kita ke sulfonamida. Sulfonamida ini adalah juga dia anti infeksi juga untuk bakteri gitu ya. Tadi untuk efek sampingnya ya, agronulasis, terus anemia aplastik, terus ada hemolitik dan kristal urea. Untuk kristal urea itu solusinya adalah penambahan natrium bikarbonat, minum air putih yang banyak, terus membuat preparat kombinasi trisulfa. Contoh obatnya nanti ada nih, ada cotrimoxazole ya, komposisinya trimetoprim dan sulfametoxazole ya, itu untuk cotrimoxazole. Terus selanjutnya kita ke malaria ya. Contohnya atau ciri-ciri dari malaria nanti ada demam berkala, terus disertai menggigil ya. Saking demamnya dia sampai menggigil. Yang dirasakan tuh dingin tapi suhu tubuhnya tuh panas. Terus ada nyeri kepala dan nyeri otot. Terus hati membesar. Pengaruh hati membesar itu nanti timbul rasa mual dan muntah. Terus juga anemia. Ini kurang spesifik untuk ciri-ciri malaria. Nanti untuk menegakkan diagnosis biasanya ada tesnya, rapid test ya untuk malaria. Terus ada jenis-jenis malaria, nanti ada jenis tropikal, tertiana, dan quartana. Oke, selanjutnya ada pengobatan malaria. Pengobatan malaria nanti dibagi menjadi 4. Ada obatan penyegah atau profilaksis, ada penyembuh atau pencegah demam, ada obat pencegah kambuh, dan pembunuh gametosis. Untuk pencegah atau profilaksis hampir sama dengan DBD ya, karena malaria itu kan disebabkan oleh nyamuk gitu. Biasanya untuk malaria di daerah-daerah yang agak pedalaman ya, kayak Papua, kayak Kalimantan, beberapa daerah di Kalimantan yang itu banyak sekali hutan, banyak sekali genangan-genangan air, terus
em, hutan ya yang jarang dijamah manusia ya. Dengan cara ya hampir sama dengan DBD, dia pencegahannya dengan obat anti nyamuk, terus pakai kelambu, terus obat nyamuk bakar gitu. Obat nyamuk yang semprot, terus misal kalau pencegahan tapi masih dia kena, itu di obat penyembuh ya atau pencegah demam. Contohnya ada kina, kloroquine, primetamin gitu. Untuk kina dan kloroquine itu dari pohon kina ya, dari pohon kina, biasa tumbuh di Kalimantan gitu. Oke, selanjutnya ada obat pencegah kambuh, kita bisa pakai primethquine gitu. Terus untuk yang keempat bisa pembunuh gametosis. Oke, selanjutnya kita ke amuba, anti amuba. Tapi sebelum kita ke amuba, kita ke sini dulu, perbedaan antara bakteri dan amuba. Kalau bakteri itu bentuknya seperti ini ya, dia bentuknya beraturan, tapi kalau yang amuba bentuknya tidak beraturan. Oke, ini untuk perbedaannya ya. Kalau bakteri itu adalah prokariot, kalau amuba eukariot. Terus untuk bakteri ya beberapa kekurangan, beberapa organel, jumlah inti sejati. Terus ada eukariot, ini juga memiliki organel dan inti sel. Kalau bakteri itu tidak ada organel, kekurangan, dan inti sejati. Kalau eukariot itu ada organel dan inti. Terus kalau bakteri itu termasuk ke kerajaan Monera. Terus kalau amuba mereka termasuk dalam kingdom Protista yang mampu menampung eukariot uniseluler. Terus untuk bakteri adalah struktur mikroskopik kecil yang ditemukan dalam berbagai bentuk dan ukuran. Terus kalau amuba struktur mikroskopik yang tidak beraturan. Dia tidak beraturan ya, seperti gambar yang tadi. Kalau yang bakteri dia bentuknya dan ukurannya beraturan. Terus kalau bakteri mereka ditemukan di mana-mana dan dapat mentoleransi berbagai suhu. Tapi kalau yang amuba dia hanya mentok di suhu 46 derajat Celcius gitu. Nah, ini untuk amuba biasanya adalah penyakit amuba yang biasanya menyerang usus. Gejalanya apa? Dia diare. Diare yang disebabkan oleh amuba itu khas ya. Dia berlendir, bahkan berdarah. Bisa juga disertai darah. Terus disertai kejang-kejang dan nyeri perut, serta mulas pada waktu buang air besar gitu. Terus untuk bentuk amuba dan cara penularannya nanti ada 3. Bentuk kristal, bentuk minita atau bentuknya kecil, bentuknya histolitika ya. Kalau bentuknya kristal, membran pelindung yang ulet dan tahan terhadap getah lambung. Terus kalau bentuknya minuta, bentuknya kecil, kista amuba masuk ke usus, pecah dan berkembang menjadi bentuk aktif. Terus kalau histolitika, dia tropozoid, masuk ke dinding usus dan berkembang mencapai ke organ lain, bisa ke otak, paru, ke jantung dan ke hati gitu. Yang bahaya yang histolitika ini karena dia bisa ke organ yang lain, jadi harus segera ditangani. Terus kita ke anti cacing atau antelmintik, atau juga ada yang mengatakan anti helmintik.
Dia ada antelmintik, ada juga yang istilah anti helmintik. Atau obat cacing adalah obat yang dapat memusnahkan cacing parasit yang ada dalam tubuh manusia dan hewan gitu ya. Ya, cacing-cacing parasit. Nah, ini untuk cara pencegahannya ya, terutama pada anak. Jaga kebersihan seperti cuci tangan, hindari lalat yang menghinggap ke makanan, terus pakai sendal atau alas kaki, buang air besar yang di jamban, terus masak makanan sampai matang. Terus ini untuk macam-macam cacing ya, ada cacing kremi, cacing gelang, cacing pita, cacing tambang, filaria, ada schistosoma, ada cacing benang juga. Nah, ini untuk obat-obat cacing ada mebendazole, ada piperazine, ada pyrantel-pamoate, ada albendazole. Ini piperazine. Pyrantel-pamoate contohnya ada combantrin, terus ada mebendazole. Piperazine. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Oke, jadi untuk ini ya, piperazine, terus pyrantel-pamoate ada combantrin, terus mebendazole ini ada Vermoc mereknya. Terus kita beralih ke antivirus atau antivirus yang kita pelajari itu lebih spesifiknya ke virus herpes simplex dan herpes zoster ya. Biasanya menyerang kulit. Jadi untuk gambarnya seperti ini. Dia agak berair, di dalamnya itu seperti ada air, terus kemerahan, dan ciri khas rasanya itu gatal, terus juga panas, perih gitu. Terus nanti untuk obatnya ada asiklovir, bisa pakai yang tablet, bisa pakai yang salep. Terus untuk asiklovir tablet ya, itu ada 2 dosis yang berada di pasaran, ada yang 400 dan ada juga yang 200 mg. Itu untuk yang ada di pasaran. Terus kita ke neoplastik. Neoplastik atau kanker ya. Kanker berasal dari bahasa Yunani karkinos ya, yang artinya kepiting. Pembentukan jaringan baru yang abnormal dan bersifat ganas. Jadi itu tuh misal dari kulit itu pembentukan jaringan kulitnya itu terlalu berlebih dan atau abnormal, pertumbuhannya abnormal, sangat cepat dan bersifat ganas. Jadi pertumbuhan selnya itu sangat cepat dan selnya itu terlihat ganas itu karena dia menggerogoti atau memakan sel yang normal dan sehat gitu. Makanya dia bisa mengancam jiwa manusia karena itu akan menimbulkan sakit. Terus misal yang digerogoti adalah organ-organ vital seperti jantung atau paru-paru atau otak, itu juga bisa menimbulkan kematian. Terus ada juga neoplastik atau tumor ya. Neoplastik ya berasal dari kata neo atau baru dan plastik yang berarti pembentukan. Jadi pembentukan jaringan baru ya, yang abnormal, hampir sama. Tapi perbedaannya kalau kanker ini adalah sudah ganas. Kalau kanker ini ganas dia. Kalau ini masih jinak. Gitu. Perbedaannya di situ. Terus nanti untuk pengobatan kanker ya nanti ada 3, ada kemoterapi, operasi atau pembedahan, radiasi atau penyinaran. Kalau kemoterapi nanti dengan menggunakan beberapa obat, biasanya diinjeksi atau disuntikan, ada juga yang diinfus. Jadi
Ini juga untuk menjadi sebuah peluang bagi teman-teman di bagian farmasi, kita juga bisa meracik ini di rumah sakit gitu. Biasanya gajinya lebih tinggi lagi ya, karena juga sebanding dengan resikonya biasanya gitu. Obat kemoterapi kan juga kalau kita terpapar orang sehat juga bisa hepatotoksik, kardiotoksik juga gitu. Jadi resikonya tinggi, gajinya juga tinggi biasanya gitu ya. Misal obat di ampul atau vial tuh nanti dimasukkan ke ke infus. Nah, kita raciknya di situ, terus biar dimasukkan lewat infus ya oleh perawat. Terus untuk operasi ada pembedahan. Mungkin sudah paham ya, dengan operasi nanti ada pengangkatan jaringan yang pertumbuhannya abnormal itu nanti dibersihkan atau diangkat gitu. Terus untuk radiasi atau penyinaran biasanya disinar dengan sinar-sinar khusus, sinar UV atau infrared gitu. Terus ini untuk efek samping obat neoplastik atau obat-obat kanker, dia depresi sumsum tulang belakang atau penurunan fungsi sumsum tulang belakang. Yaitu nanti kalau sumsum tulang belakang itu kan tempat pembentukan sel darah merah. Jadi sel darah merahnya terganggu, menimbulkan pembentukan sel darah merah yang terhambat. Kesini juga jadi nanti menimbulkan anemia. Atau kekurangan darah. Terus gangguan pada kantong rambut, terus hiperoresemia, terus terganggunya fungsi reproduksi. Kayak gitu. Kenapa sih kantong rambut bisa terganggu? Tadi lihat neoplastik, ada baru, terus plastik ada pembentukan jaringan baru. Biasanya adalah pertumbuhan yang sangat cepat. Jadi untuk obat-obat neoplastik itu di Indonesia itu belum ditemukan yang selektif hanya pada pertumbuhan jaringan kanker atau tumor saja, tetapi hampir semua yang memiliki pertumbuhan cepat, baik itu ganas atau tidak ganas, biasanya kena obatnya. Jadi pertumbuhan yang cepat itu kan kayak rambut itu kan pertumbuhannya cepat, terus kuku juga itu pertumbuhannya cepat ya. Rambut, terus ada kuku, itu kan pertumbuhannya cepat, jadi juga kena efek dari obat neoplastik. Jadi pertumbuhannya terganggu. Selain itu juga di lambung itu juga pertumbuhan sel lambung atau sel dinding lambung itu juga cepat. Kenapa dia cepat? Karena untuk menghindari kerusakan, karena asam lambung itu kan sangat asam, dia bisa merusak, dia juga bisa merusak di dinding dari lambung, jadi dia juga pertumbuhannya cepat gitu. Pertumbuhan cepat itu juga dihambat oleh obat-obat kanker, sehingga pasien akan merasa mual, muntah gitu saat mengonsumsi obat neoplastik. Terus kita beralih ke penyakit yang selanjutnya, yaitu TBC atau tuberkulosis. Penyebabnya ada Mycobacterium tuberculosis. Ya. Dia bentuknya adalah basil atau batang. Jadi sel dari Mycobacterium tuberculosis itu adalah batang. Terus cara penularannya dengan saluran nafas, ya, dengan droplet atau tetesan-tetesan kecil yang keluar dari mulut dan hidung gitu. Hampir sama kayak COVID kemarin, itu juga droplet. Makanya pencegahannya gimana? Dicegah dengan cara pakai masker, jaga kebersihan, batuk dengan etika yang benar gitu.
Terus bisa juga dengan lewat makanan dan minuman, alat makan itu juga bisa. Misal alat makan orang yang menderita TB digunakan oleh orang sehat itu juga berpotensi menularkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Terus tujuan pengobatan, biasanya untuk pengobatan itu selama 6 bulan. Ada ini kalau nggak salah ya 2 bulan intensif, mohon maaf kayaknya kebalik. Semoga aja nggak kebalik ya. Jadi 4 bulan intensif dan 2 bulan lanjutan. Jadi ada totalnya ada 6 bulan. Untuk yang 4 bulan ini dia obatnya adalah RHZE. Terus yang lanjutan obatnya hanya RH. R ini adalah rifampicin, H ini adalah INH atau isoniazid, terus Z itu azid, bukan streptomycin, terus ini etambutol, kombinasi dari 4 obat. Kalau yang lanjutan hanya 2, rifampicin dan isoniazid ya, isoniazid atau INH gitu. Tujuannya apa pengobatannya? Yang pertama mencegah resistensi. Yang resistensi tadi sudah tahu ya, resistensi tadi di bakteri juga di antibiotik sudah saya jelaskan tentang resistensi. Terus mengurangi efek samping dari obat maupun efek samping dari penyakitnya. Efek samping dari penyakitnya misalnya batuknya itu bisa sampai berdarah, terus penurunan berat badan gitu. Terus praktis ya, karena sekali minum sudah langsung 4 macam obat dan diberikan dosis tunggal, jadi gitu. Hal ini untuk contoh dari ronsen ya, biasanya di ronsen untuk penderita TBC ronsen paru. Ini yang normal, ini yang ada TB-nya. Kalau yang normal dia mulus, nggak ada hal-hal yang aneh. Tapi kalau yang TB, lihat dia ada flek-flek putih-putih gitu. Jadi ciri khas dari TB itu nih, basilnya atau bakterinya itu dia bulat-bulat, sehingga di ronsen juga terlihat bulat-bulatnya gitu, tidak mulus seperti yang normal gitu. Atau orang Jawa atau orang awam, orang masyarakat umumnya menyebutnya TBC itu flek ya, flek. Anak-anak biasanya sering ya flek, tapi kalau yang anak-anak itu tidak menular. Jadi anak satu ke dewasa atau sama anak itu tidak menular. Kalau TB pada anak atau orang masyarakat umum menyebutnya flek. Tetapi kalau yang TB di dewasa itu bisa menular. TB juga ada macam-macam. Nanti ada TB paru, ada TB tulang juga gitu. Terus ini untuk efek samping obat-obat TB ya, yang cukup ringan hanya di rifampicin.
dia urinnya berwarna merah ya, karena rifampicin itu warnanya merah. Dia dieliminasi dan dibuang ke urin, warnanya juga merah gitu. Nah, ini tantangan buat kita sebagai seorang farmasis nanti kalau terjun di apotek atau di puskesmas, misal ada pasien yang dikasih rifampicin, harus bisa mengedukasi efek sampingnya, yaitu warnanya merah. Terus ada ethambutol, efek sampingnya ada neuropatis optik, bisa juga efeknya ke buta warna merah dan hijau. Terus ada INH atau isoniazid, dia neuropati perifer, dia biasanya ditambah dengan vitamin B6 agar mengurangi efek sampingnya ya, neuropati perifer atau kesemutan. Terus ada pirazinamid, hepatotoksik. Terus kita selanjutnya ke lepra. Lepra atau kusta adalah suatu infeksi kronis yang terutama merusak jaringan-jaringan syaraf. Penyebabnya adalah Mycobacterium lepra. Ini hampir sama dengan TBC tadi, yang bedakan hanya di lepra. Terus mencegah dengan cara tes lepramin dengan injeksi subkutan. Injeksi subkutan itu injeksi di bagian kulit. Terus untuk obatnya ada Doxon, rifampicin, ada clofamizin. Karena dia hampir sama dengan TBC, makanya obatnya juga hampir sama dengan TBC. Ini untuk contoh sakit lepra, dia menyerang di bagian kulit, di bagian tangan maupun di bagian punggung. Oke, sekian untuk materi kemoterapi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa di kolom chat atau di grup. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.